Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Ku harus bersandar. Memang Reza punya aura bintang, aura suaranya teknika. Jadi di sini The World akan sukses besar seperti almarhum. Karena di sini adakah kekuatan magis di situ misalnya? Kekuatan magis sih Nika Ardila kembali menjadi cerita. Setelah 26 tahun kepergiannya, kini banyak orang yang memiliki kemiripan dengan almarhumah Nika Ardila. Setelah beberapa bulan lalu muncul Amel. Kini heboh Reza yang suaranya sangat khas. Semua orang seperti sepakat menyebut suara Reza mirip dengan suara Nika Ardila. Lantas, itukah yang disebut reinkarnasi? Bagaimana Rara Istiati dan Panglima Langit melihat fenomena itu? Mengapa baru 26 tahun kepergiannya, kini bermunculan sosok mirip Nika Ardila? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meninggal sejak 26 tahun silam, nama Nika Ardila hingga kini masih abadi terpahat di hati penggemarnya. Setelah kemunculan Amel yang wajahnya mirip Nika Ardila waktu muda, kini hadir Reza yang suaranya sangat mirip Nika Ardila. Reza tidak pernah menyangka akan viral sebagai pemilik suara mirip Nika Ardila. Meski ia termasuk penggemar Mojang Bandung itu, tapi tidak pernah membayangkan akan dikenal orang karena suaranya mirip Nika Ardila. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Ku harus bersandar. Suka aja sama Tenike dari kecil, dari mulai mengenal dunia emang suka aja sama Teteh. Terus saya juga nggak nyangka gitu, rasa nggak percaya, nggak nyangka banget karena dari dulu mama sama bapak pengen lihat Reza di TV katanya. Alhamdulillah doa mereka terkabul. Namun Reza masih nggak nyangka akan dikira mirip gitu karena Reza sendiri ya Allah nggak yakin banget gitu ya. Tapi dikira miripnya tuh banyak yang ngetek itu, banyak yang bagikan juga. Reza aja taunya itu pas Reza dikasih tahu sama teman-teman karena Reza nggak lihat TV, nggak pernah nonton TV gitu kan. Memang Reza punya aura bintang, aura suaranya teknika. Jadi di sini The World akan sukses besar seperti almarhum. Karena di sini
Si Reza terlahir kurang beruntung. Mempunyai seorang teman sepertimu, seumpama duri menikam hati. Mendengar suara Reza yang mirip dengan suara Nike Ardila membuat kakak bintang kelahiran 27 Desember 1995 itu merinding. Ekspresi itu sekaligus menegaskan bahwa suara Reza benar-benar bisa disebut mirip dengan suara almarhumah Nike Ardila. Saya ucapkan terima kasih Reza sudah datang ke Tanah Jawa, sudah datang di studio sini dan menghibur semua secara langsung fans yang sekarang yang ada di Jakarta dulu lah ya, bisa berkomunikasi dengan Reza. Salut buat Reza, dan sampai tadi di rumah pun sampai merinding nih gue nih. Tapi seperti apa konsep reinkarnasi sehingga muncul fenomena orang lama berwajah baru? Benarkah Amel adalah titisan Nike Ardila? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kemunculan orang-orang baru yang mirip Nike Ardila membuat publik seperti selalu diingatkan pada sosok legendaris yang meninggal tragis dalam kecelakaan maut pada 19 Maret 1995. Secara khusus, Rara Istiati meyakini bahwa kemunculan orang-orang yang mirip Nike Ardila setelah 26 tahun kepergian sang bintang, ada misteri yang luar biasa pada diri Nike yang seperti terus abadi. Kanggo Jabang Bahine kula Raden Rara Istiati Wulandari membuka Akashic Record Perpustakaan Jagat Alam Semesta untuk atas nama almarhum Nike Ardila. Ketika Dad meninggal, soulnya itu masih terus berdoa, masih terus ada energi pingin menghibur pemirsa. Makanya atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, entah sebutnya reinkarnasi atau sebutnya lahir kembali atau serupa atau mirip, diwujudkan sosok Nike di tubuh-tubuh milenial yang baru. Jadi ada energinya, ada aura bintangnya. Tinggal kedua anak ini mengeksplorasi dirinya. Konsep reinkarnasi memang masih menjadi misteri, termasuk reinkarnasi yang tidak menyeluruh, melainkan karakter-karakternya semata. Lalu, itukah yang membuat tidak ada yang benar-benar mirip Nike Ardila, mulai dari wajah, karakter, hingga suaranya? Tuhan itu memberikan keadilan ketika seseorang atau soul atau atman atau jiwa itu bereinkarnasi, itu ada energi yang mengikuti. Reinkarnasi atau dalam bahasa lahir itu bahasa Latin untuk lahir kembali atau kelahiran semula.
atau titis. Nah, adanya kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Kalau ini jawabannya yang pertama adalah justice. Justice. Jawabannya adalah di sini ada justice dan di sini ada the empress dan the emperor. Memiliki hidup yang singkat, kisah Nika Ardila seperti tak pernah selesai dituliskan. Dalam terawang kartu tarot Rara Istiati, masih banyak yang bisa digali dari Nika Ardila. Misalnya saja, cita-citanya yang belum tercapai. Atau misteri posisinya sebagai anak yang membawa keberuntungan bahkan sejak lahir. Jadi di sini adalah vibrasinya. Di sini ada clear your vibrasi. Jadi ketika vibrasinya, di sini ada sisi feminim dan di sini ada sisi tomboynya. Nah, saya pakai baju rock ini kan memang teknik itu sukanya slow rock ya. Nah, jadi ini ada Wheel of Fortune. Hidupnya itu penuh dengan keberuntungan, tetapi di sini ada Death. Jadi keberuntungannya adalah sosok Nike itu saat lahirnya saja sudah membawa keberuntungan. Jadi sebenarnya secara lahir itu sudah membawa keberuntungan. Tetapi di sini death-nya ini ya kecelakaan yang menyedihkan ya. Jadi cita-citanya itu sempat terhenti kayak gitu. Nah, ini juga ada death ini ada beberapa hal yang belum dicapai. Nah, ini simbol seorang yang memegang tongkat tapi sebenarnya belum sampai atas. Jadi ada beberapa karakternya dan memang itu kuasa dari Tuhan, energinya tuh terpecah, makanya bisa jadi tidak terlahir di satu orang seperti itu. Lantas apa sesungguhnya yang membuat Nike Ardila bisa sangat fenomenal, diidolakan, serta abadi di hati pecinta musik? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nike Ardila memang bukan sekedar bintang. Ia idola, sehingga tidak pernah akan ditinggalkan oleh para pemujanya. Ada karisma selain aura gaib yang sangat kuat. Energi positif yang dipancarkan dari sinar warna putih yang mengelilingi hidupnya juga terasa berpendaran. Aura putih itulah yang membuat Nike tampil sebagai bintang abadi bahkan ketika ia sudah 26 tahun meninggal dunia. Adakah kekuatan magis di situ misalnya? Kekuatan magis sih kalau magis yang nggak baik sih ya enggak ya. Tapi kalau kekuatan sinar putih yang terlihat oleh saya gitu, sinar baik, sinar kehidupan itu sangat terlihat gitu, yang membuat seolah-olah almarhumah masih ada gitu. Saya melihat sinar putih gitu yang cukup gemilang, yang cukup bagus, yang cukup indah. Bahkan sinar putih itu, energi putih itu, aura putih itu berkilau seperti emas. Itu menandakan sesuatu yang tidak pernah lekang oleh waktu gitu, yang terus mengudara, yang terus ada gitu, yang terus akan terlihat. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan aura itu bukan aura dibikin-bikin, bukan aura dijampe-jampe, bukan aura yang diisi-isi gitu dengan mantra-mantra tertentu. Oh tidak, menurut saya itu memang anugerah dari Tuhan. Aura sinar putih, kekuningan emas yang mengudara, itu memang energi yang melekat di tubuh almarhumah yang sampai sekarang masih memancar.
Aura adalah unsur terpenting dalam membaca karakter hingga keberuntungan seseorang. Aura putih tentu saja membuat seseorang bisa dengan mudah memikat orang lain. Sementara itu, aura gelap membuat hidup terasa berat. Pastinya, karena manusia itu yang dilihat kan auranya. Apakah ada aura kegelapan di dalam tubuhnya? Apakah ada aura yang menyenangkan, membuat seseorang mengagumi, membuat seseorang selalu pengen serasa terus berdekatan dengan kita gitu. Kalau kita memunculkan aura kabut hitam, aura gelap, aura yang ya nggak enak lah ya. Aura baik itu biasanya berwarna putih, kekuningan, keemasan. Nike Ardila tidak hanya abadi, tapi sekaligus menciptakan para peniru. Fenomena munculnya orang-orang yang memiliki kemiripan wajah atau suara memang mengejutkan. Sebagian menyebut sebagai anugerah, tapi sebagian lagi mengatakan sekedar kebetulan. Tapi semuanya membuat sosok utama menjadi semakin kuat. Lalu benarkah Amel atau Reza bisa dikatakan sebagai reinkarnasi Nike Ardila? Tuhan itu tidak akan menciptakan manusia yang sama. Jadi kalau seorang seniman itu meninggal dunia, itu sulit ada yang menggantikannya. Profesi seorang seniman itu nggak akan terganti. Itu tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia yang sama persis, baik fisik maupun kualitasnya, maupun kelebihannya. Kadang diciptakan kelebihannya yang mungkin hampir sama, tapi dari fisik berbeda. Ya, dari daya tarik juga berbeda, dari karisma juga berbeda. Itu yang sangat penting, itu karisma, fisik, dan suara di almarhumah itu perfect. Itu yang membuat orang selalu sampai saat ini tidak bisa melupakannya, dan terus fansnya bergulir dan berdatangan sampai detik ini. Sepanjang 26 tahun sejak meninggal dunia, Nike Ardila menjadi fenomena. Kini bermunculan sosok yang disebut mirip dengannya. Ada Amel yang mirip wajahnya. Ada Reza yang mirip suaranya. Lantas benarkah mereka adalah reinkarnasi Nike? Inilah yang masih menjadi misteri. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.